Ya, halo semuanya, jumpa lagi di video belajar bersama Tanya Soal. Di video kali ini kita akan membahas soal seleksi mandiri USU untuk matematika dasar ya, dari tahun 2018. Jadi kita akan bagi pembahasannya menjadi dua bagian. Di bagian pertama kita bahas soal dari nomor 51 sampai 62 dan nanti sisanya di bagian kedua. Jadi kita bahas langsung soal yang pertama untuk video kali ini, di mana ABC adalah sudut-sudut pada segitiga ABC dengan A kurang B-nya 30 dan sin C-nya 3/4. Maka nilai dari cos B dikali sin A sama dengan berapa? Jadi kita mulai dari suatu dasar bahwa jumlah sudut dalam satu segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Sehingga kita perhatikan di sini dicantumkan sinus C. Jadi kita mau C-nya itu sendirian. Jadi C sama dengan 180 ya, 180 dikurang ini A dan B-nya kita pindahkan. Jadi A ditambah B. Kemudian dalam hal ini karena diberikan dalam bentuk sinus, kita sinkan kedua ruas, maka kita peroleh sin C sama dengan sin 180 dikurang A ditambah B. Suatu sifat trigonometri apabila sinus 180 dikurang sesuatu sama dengan yang di dalam kurung itu sendiri, maka sin C-nya sama dengan sinus A ditambah B. Ini adalah satu sifat relasi sudut di kuadran kedua. Jadi sin C-nya 3/4, maka 3/4 sama dengan, kita jabarkan sin A tambah B. Ini sesuai dengan rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa rumus sin A tambah B ini bisa kita uraikan menjadi sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Kita peroleh A kurang B sama dengan 30. Jadi A dikurang B sama dengan 30. Dalam hal ini juga kita sinuskan kedua ruas, maka kita peroleh sin A kurang B sama dengan sin 30. Sin A kurang B kita jabarkan menjadi sin A cos B kurang sin kurang cos A sin B, kurang cos A sin B sama dengan sin 30 itu setengah. Jadi kita peroleh dua buah persamaan pertama dan persamaan kedua, maka tinggal kita eliminasi. Kita tuliskan yang 3/4 sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B kemari ya. Kita tuliskan sin A cos B ditambah cos A sin B sama dengan 3/4. Perhatikan yang ditanyakan adalah cos B dikali sin A. Jadi yang ditanyakan adalah ruas yang ini, mengandung sin A dan cos B. Sehingga kita mau membuang yang ada cos A sin B-nya. Maka langsung kita jumlahkan. Sehingga sin A cos B ditambah sin A cos B menjadi 2 dikali sin A cos B. Yang ini habis sama dengan, ingat bahwa setengah itu sama dengan 2/4 ya. Jadi 2/4 ditambah 3/4 adalah 5/4. Maka untuk mendapatkan bentuk sin A dikali cos B-nya, ini 5/4-nya kita bagi 2, maka hasilnya adalah 5/8. Jadi untuk soal kali ini kita peroleh bahwa sin A dikali cos B sama dengan 5/8. Option C, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal kedua. Jika X tambah 1/X sama dengan 3, maka X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 hasilnya berapa? Jadi kita buat sebuah konsepnya bahwa A tambah B apabila di pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3 kali A kuadrat kali B ditambah 3 kali A kali B kuadrat tambah B pangkat 3. Maka kalau seandainya X ditambah 1/X kita pangkat 3, ini sama dengan X pangkat 3 ditambah 3 kali A-nya itu X ya, jadi X kuadrat dikali 1/X tambah 3 kali X tambah 1/X kuadrat tambah 1/X pangkat 3. Maka kita bisa peroleh X tambah 1/X pangkat 3 sama dengan bentuk X pangkat 3 dan 1/X pangkat 3 ini kita dekatkan menjadi X pangkat 3 tambah 1/X pangkat 3. Kemudian bentuk yang ini, 3 dikali X kuadrat bagi X itu sama dengan 3X. Kemudian 3X dibagi X kuadrat itu sama dengan 3/X. Kemudian ini sama-sama ada angka 3-nya, kita faktorkan angka 3 keluar, maka kita peroleh menjadi 3 dikali X ditambah 1/X. Lalu tinggal kita substitusikan nilainya. X ditambah 1/X sama dengan 3. Ini menjadi 3 pangkat 3 sama dengan X pangkat 3
ditambah 1 per X pangkat 3 tambah 3 dikali 3. 27 sama dengan X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 ditambah 3 kali 3, 9. Maka kita pindahkan ke sebelah kiri, 27 kurang 9 hasilnya 18, sama dengan X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Jadi jawabannya adalah option C. Kita lanjutkan. Soal yang nomor 53 berkaitan dengan logika matematika. Jadi jika 2X kuadrat kurang X sama dengan 3, maka 4X pangkat 2 ditambah 2X kecil 4 bernilai salah. Jadi kita misalkan kalimat P-nya itu adalah 2X kuadrat kurang X. Ini kita pindahkan jadi kurang 3 sama dengan 0. Ini jika suatu pernyataan, maka 4X kuadrat ditambah 2X kecil 4. Ini juga suatu pernyataan. Supaya bernilai salah, maka di sini harus bernilai benar. Di sini harus bernilai salah. Untuk yang bernilai benar, maka kita faktorkan sesuai dengan kalimat soal. 2X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 3X kurang 3 sama dengan 0. Ya, kita cari yang dikalikan dapatnya min 6 dijumlahkan min 1. Kita faktorkan, ini hasil akhirnya menjadi 2X dikurang 3, kemudian X ditambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 3 per 2 dan X-nya sama dengan min 1. Kemudian X yang kita peroleh ada 2, kita uji ke kalimat 4X kuadrat ditambah 2X kecil 4. Kita cari yang bernilai salah. Jadi kita uji dulu yang X sama dengan 3 per 2. 4 kali 3 per 2 kuadrat tambah 2 kali 3 per 2 kecil 4. Jadi ini 4 dikali 9 per 4 hasilnya 9. Ditambah 3 kecil 4. Jadi 12 kecil 4. Ya, ini bernilai salah. Kita uji lagi yang X sama dengan min 1. 4 kali min 1 kuadrat tambah 2 kali min 1 kecil 4. 4 kurang 2 kecil 4. 2 kecil 4 ini benar. Ingat kita mau mencari yang menjadi benar di kalimat P dan salah di kalimat Q. Maka jawabannya adalah yang 3 per 2. Dia menyebabkan pernyataan ini bernilai benar. Namun ketika kita substitusi 3 per 2 ke pernyataan yang ini, menyebabkan dia bernilai salah. Sehingga hasil akhirnya adalah salah, sesuai dengan yang diminta di soal. Maka jawabannya adalah X sama dengan 3 per 2. Option A. Kita lanjutkan. Jika sistem persamaan PX tambah QY sama dengan 2018, kemudian persamaan kedua PX dikurang QY sama dengan 2002, memiliki penyelesaian 20,1. Jadi 20 ini adalah nilai X-nya, 1 ini adalah nilai Y-nya. Kita substitusikan 20 ke persamaan dan 1 ke persamaan yang huruf Y ya. Ini kita tukar menjadi 20P ditambah Q sama dengan 2018. Kemudian di persamaan kedua menjadi 20P dikurang Q sama dengan 2002. Kemudian mau kita cari P dikurang 12Q. Maka untuk ini kita langsung jumlahkan yang pertama. Ketika kita menjumlahkan ya, Q dan min Q-nya saling habis ya. Ini jadi 20 ditambah 20 menjadi 40P. Sama dengan 2018 ditambah 2002 adalah 4020. Kita bagi 40, P-nya sama dengan 100,5. Kemudian kalau kita mau mencari nilai Q-nya, kita kurangkan saja. Sehingga 20P dengan 20P habis. Q dikurang min Q jadinya 2Q. Sama dengan 2018 dikurang 2002 hasilnya sebanyak 16. Kita peroleh Q-nya sama dengan 8. Kemudian ditanyakan adalah P dikurang 12Q. P-nya 100,5 dikurang 12 kali 8. 100,5 dikurang ini 96, maka kita peroleh hasilnya adalah 4,5. Ternyata tidak ada di option ya, jadi tidak ada. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam suatu ujian matematika, perbandingan banyaknya peserta wanita dan pria adalah 5:6. Diketahui satu peserta wanita dan 3 peserta pria tidak lulus. Jika perbandingan jumlah peserta wanita dan pria yang lulus adalah 8:9, maka jumlah peserta yang lulus sebanyak, begini yang tanya adalah total peserta yang lulus. Jadi kita mulai dari perbandingan seluruh peserta wanita dan pria. Jadi pria banding wanita, ini kita anggap perbandingannya dalam, wanita banding pria ya. Wanita banding pria adalah sebanyak 5/6.
Karena dalam bentuk perbandingan, kita anggap saja kelipatan 5 dan kelipatan 6 seperti itu. Ini adalah total dari seluruh wanita dan seluruh pria. Kemudian ada satu peserta wanita yang tidak lulus. Berarti yang lulusnya adalah total dari seluruh kelipatan 5 tadi. Ya. Ada satu orang yang tidak lulus untuk wanita. Kemudian ada 3 pria yang tidak lulus. Kita kurang 3. Maka total wanita yang lulus dan yang pria yang lulus menjadi perbandingannya 8:9. Tinggal kita kali silang. Jadi 9 kita kalikan dengan 5x kurang 1. Yang 6x kurang 3 kita kalikan dengan 8. 8 kali 6x kurang 3. 45x kurang 9 sama dengan 48x dikurang 24. Kita pindah ruas. Jadi ini min 9 ditambah 24 sama dengan 48x dikurang 45x. Ya, jadi 24 dikurang 9, 15. Sama dengan ini 3x. Maka x-nya sebanyak 5. Maka kita kembalikan ke persamaan yang ini. Ini adalah jumlah wanita yang lulus, yang di bawahnya penyebutnya adalah jumlah pria yang lulus. Maka wanita lulus sebanyak 5 kali x-nya. X-nya 5. 5 kali 5, 25. Dikurang 1. Berarti ada 24 wanita yang lulus. Pria yang lulus adalah 6 kali x. 6 kali 5 adalah sebanyak 30. Ya. 30 dikurangkan dengan 3. Kita peroleh 27 pria yang lulus. Maka jumlah peserta yang lulus totalnya kita jumlahkan ini menjadi 51 orang. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjutkan. Jumlah X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan linear 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1007. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1011. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan negatif 2018. Yang ditanyakan adalah jumlah dari X tambah Y tambah Z. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan berapa? Setiap kali saya menjumpai bentuk seperti ini, saya mencurigai akan diperoleh suatu persamaan yang apabila dijumlahkan ketiga-tiganya, koefisien X, Y, dan Z-nya akan menjadi hasil yang sama. Kita perhatikan sini 2, ditambah 1, ditambah 3, ini hasilnya 6. 3 tambah 2 tambah 1, ini juga 6. 1 tambah 3 tambah 2, ini juga hasil 6. Maka untuk mempermudah langsung kita jumlahkan saja ini ke bawah. Sehingga 2x ditambah x ditambah 3x adalah 6x. Hal yang sama juga berlaku untuk y, 6y. Z-nya juga 6z sama dengan. Ini kita jumlahkan. 1007 tambah 1011 adalah sebanyak 2018. Dikurang 2018 adalah 0. Lalu ini kita bagi 6. Maka kita peroleh x tambah y tambah z-nya sama dengan 0 dibagi 6 tetap 0. Maka jawaban yang kita cari adalah x tambah y tambah z. Hasilnya adalah 0, option B, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X dikurang 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 5. Jadi kita perhatikan 4 ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian di pangkat X dikurang 2 pangkat X tambah 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat X. Ini hasilnya sama dengan 5. 2 pangkat 2 pangkat X ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat X kuadrat dikurang 4 kali 2 pangkat X ya. 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian kurang 5 sama dengan 0. Maka ini tinggal kita cari faktornya ya. Yang dikalikan dapatnya min 5 dan dijumlahkan dapatnya negatif 4. Maka kita faktorkan menjadi 2 pangkat X dikurang 5. Kemudian 2 pangkat X ditambah 1. Jadi min 5 kali 1 adalah min 5. Min 5 tambah 1 dapatnya min 4. Kita faktorkan seperti itu. Maka kita jabarkan menjadi 2 pangkat X kurang 5 sama dengan 0. 2 pangkat X sama dengan 5. Kalau kita jumpa seperti ini, maka X-nya sama dengan 2 log 5. Kemudian yang kedua, 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. 2 pangkat X sama dengan min 1. Maka X-nya tidak bisa ya. Karena 2 pangkat berapapun tidak bisa diperoleh angkanya min 1. Jadi tidak memenuhi. Jadi kita pilih jawabannya adalah X sama dengan 2 log 5. Option C. Kita lanjutkan. Limit X menuju min 1 dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 1. Kemudian dibagi dengan X tambah 1 kuadrat. Yang angka pendahuluan kita coba dulu ya di awal. Kita substitusikan angka min 1 ke pembilang dan penyebut. Kita peroleh min 1 tambah 2 kurang 1 per min 1 tambah 1 kuadrat. Ini kita peroleh bentuknya 0 per 0. Karena bentuk X pangkat 3 lumayan sulit untuk difaktorkan, ya, cukup memakan waktu, maka kita pakai turunan saja ya. Kita buat
turunan yang pembilangnya. X pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 1 kita turunkan menjadi 3x kuadrat ditambah 4x. Kemudian bagian yang penyebutnya ini kan kalau rumit kita jabarkan menjadi x tambah 1 dikali x tambah 1 sama aja dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Maka turunan dari ini adalah 2x tambah 2. Lalu kita substitusikan kembali min 1 ke persamaan. 3 kali min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1 per 2 kali min 1 tambah 2. Kita peroleh hasilnya adalah 3 dikurang 4 per 0. Jadi min 1 per 0 kita buat jawabannya adalah tak terhingga. Option D. Kita lanjutkan. Nomor 59. Ini sudah saya coba di pembahasan, tapi sepertinya ada kesalahan. Saya terangkan dulu dari awal. Ini x kuadrat ditambah px tambah q sama dengan 0. Memiliki akar x1 dan x2. Maka x1 tambah x2 rumusnya adalah min B per A. Jadi adalah min P. Kemudian X1 dikali X2, rumusnya adalah C per A. Jadi jawabannya adalah Q. Kalau kita perhatikan, pernyataan di soal ditanyakan adalah X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Ini sama aja dengan X1 dikali X2 kuadrat. Jadi adalah Q kuadrat. Dan jawabannya tidak ada di option ya. Jadi kita anggap ini ada kesalahan, walaupun sebenarnya jawabannya adalah Q kuadrat. Namun udah saya coba, kalau seandainya yang ditanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, bentuk ini bisa kita ubah menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2. Di mana X1 tambah X2-nya adalah min P, dikuadratkan jadi P kuadrat, 2 kali X1 kali X2. X1 dikali X2 adalah Q, maka ini menjadi 2Q. Maka jawaban yang diminta adalah P kuadrat dikurang 2Q. Seandainya ditanyakan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, kita pilih jawabannya adalah option C, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal ke-60. Suatu fakultas membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 mahasiswa tingkat 1, 5 mahasiswa tingkat 2, dan 6 mahasiswa tingkat 3. Berarti yang tingkat satunya 4 orang, tingkat keduanya 5 orang, tingkat ketiganya 6 orang, berarti ditotalkan sebanyak 15 orang. Dari ke-15 orang ini akan dibentuk suatu panitia yang pimpinan terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Jadi kita akan memilih ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Di soal ini tidak disebutkan adanya syarat untuk masing-masing jabatan ketua, wakil, maupun sekretaris. Berarti untuk menjadi jabatan ketua, dari ke-15 orang ini semuanya memiliki kesempatan yang sama, 15 kemungkinan. Satu orang terpilih menjadi ketua, maka tersisa 14 orang yang akan dipilih menjadi wakil ketua. Dari 14 terpilih 1, maka sisanya adalah 13 orang untuk dipilih menjadi sekretaris. Kalau kita kalikan 15 dikali 14 dikali 13 itu hasilnya adalah 2730. Nah, ini sebagai jawabannya dan ternyata tidak ada di pilihan seperti itu. Kita lanjutkan. Pak Indra bekerja selama 6 hari dengan 4 hari diantaranya lembur, mendapatkan upah 74.000. Pak Jojo bekerja selama 5 hari dengan 2 hari diantaranya lembur, mendapat upah 55.000. Pak Indra, Pak Jojo, dan Pak Kiki bekerja dengan upah yang sama. Jika Pak Kiki bekerja selama 5 hari dengan terus-menerus lembur, maka berapakah upah yang diterima? Jadi, kesalahan yang mungkin terjadi adalah ketika kita menganggap bahwa bekerja 6 hari dengan 4 hari lembur, mungkin ada sebagian yang membuat seperti ini. 6 hari, 4 hari lembur, maka sisanya 2 hari biasa gitu. Sebenarnya ke dalam kerja lembur, misalnya kita anggap dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, misalnya seperti itu. Ini adalah jam kerja biasa. 4 hari lembur, berarti misalnya hari Senin dia lembur, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Artinya dia tetap bekerja 6 hari biasa ditambah 4 hari yang lembur. Jadi kita tuliskan persamaannya bahwa Pak Indra bekerja 6 hari, 4 hari diantara lembur, berarti dia bekerja 6 hari biasa ditambah 4 hari yang lembur. Dengan total pendapatan upahnya adalah 74.000. Kemudian Pak Jojo bekerja selama 5 hari, 2 hari diantaranya lembur, berarti dia bekerja 5 hari ditambah bonus 2 hari yang lembur ya. Maka kita peroleh ini persamaannya 55.000. Untuk mengeliminasinya, ya, yang persamaan pertama ini kita kalikan dengan angka 1, yang persamaan kedua kita kali 2. Kita peroleh 6 hari ditambah 4 lembur, sama dengan 74.000.
persamaan 2 kita kalikan 2, 10H ditambah 4L sama dengan 110.000. Kemudian kita kurangkan ini, kita peroleh 6 dikurang 10 ya, min 4H, sama dengan 74.000 dikurang 110.000 adalah minus 36.000. Kita peroleh satu hari itu adalah 36.000 dibagi 4, yaitu 9.000. Kemudian kita substitusikan nilai H ini ke persamaan yang kedua supaya gampang. 5 dikali 9.000 ditambah 2 hari lembur sama dengan 55.000. Ini 45.000 ditambah 2L sama dengan 55.000. Maka 2L-nya menjadi 55.000 dikurang 45.000, 10.000. Maka lemburnya adalah 5.000. Kemudian ditanyakan adalah, jika Pak Kiki bekerja 5 hari, ya terus-menerus lembur, berarti Pak Kiki itu bekerja dengan catatan 5 hari dia bekerja ditambah 5 hari dia lembur. Maka kita peroleh 5 dikali 1 hari bekerja normalnya 9.000, ditambah 5 kali dia lembur sebanyak 1 hari lembur itu sebanyak 5.000. Jadi ini 45.000. Kemudian 5 kali 5.000 ya 25.000. Kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya adalah sebesar 70.000. Jadi Pak Kiki mendapatkan upah untuk 5 hari dengan bekerja terus-menerus lembur adalah sebesar 70.000, option C. Kita lanjutkan ke soal ke-62. Diberikan segitiga ABC dengan titik A 1,5, B-nya 4,1, dan C-nya 6,4. Persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus pada garis BC. Jadi catatan pentingnya adalah kata-kata tegak lurus ya. Jadi pertama kita hubungkan dulu titik B dan C. Jadi titik B-nya itu adalah 4,1, titik C-nya adalah 6,4. Kita cari gradien dari si BC. Kita anggap ini X1, Y1, X2, Y2. Mencari gradien dengan menggunakan rumus Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Menjadi 4 dikurang 1 per 6 dikurang 4. Hasilnya menjadi 3/2. Untuk syarat garis tegak lurus ya, kita gunakan syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan M1-nya adalah 3/2 gradien BC-nya. Kali M2 sama dengan min 1, kita peroleh gradiennya adalah minus 2/3. Setelah kita peroleh gradiennya, kita gunakan rumus garis lurus ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dalam hal ini, kita gunakan X1 dan Y1 adalah titiknya si A. Ya, kita anggap ini sebagai X1, Y1, dan gradiennya adalah yang gradien kedua, yang gradien yang tegak lurus, minus 2/3. Jadi kita peroleh Y dikurang 5 sama dengan minus 2/3 dikali X dikurang X1 adalah 1. Kita kali 3 semua persamaan, ini menjadi 3Y kurang 15 sama dengan, kita kali masuk minus 2-nya, minus 2X ditambah 2. Kemudian kita pindah ruaskan, ini menjadi 3Y ditambah 2X kurang 15 kurang 2 sama dengan 0. 2X tambah 3Y kurang 17 sama dengan 0. Jadi kita peroleh suatu persamaan 2X ditambah 3Y kurang 17 sama dengan 0. Yang jawaban yang sesuai adalah di option C. Jadi demikian pembahasan soal matematika dasar untuk seleksi mandiri USU tahun 2018. Ini video bagian pertama. Silakan di subscribe channel ini dan tunggu notifikasi untuk pembahasan bagian keduanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.